Halo semua, ketemu lagi dengan aku Cekres_Scott. Kali ini sesuai dengan judul, yaitu Kuntilanak Merah. Mungkin beberapa orang kayak taunya itu kuntilanak cuma warna putih. Tapi kalau dari penglihatan aku sendiri, ada salah satu kuntilanak yang emang energinya tuh kayak besar banget, gede banget, dan emosinya juga gede banget antara dia sedih. Maksudnya kayak gede banget energinya itu antara dia sedih atau dia emang marah banget. Dan kali ini awal kejadiannya, jadi aku itu dulu di tahun 2016 emang berencana untuk melanjutkan pendidikan aku ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kuliah. Sekitaran seminggu sebelum diadakan itu yang namanya PMJ, yaitu penerimaan mahasiswa jurusan. Itu adik aku emang dia sakit, dia kena DBD, masuk di rumah sakit, dan aku selaku keluarganya emang harus merawat adikku kan, yang ketiga. Dan pada saat merawat adikku, ya emang semua energi kami tuh terkuras karena emang harus begadang jagain adik yang lagi di rumah sakit, dan otomatis pada saat itu emang lagi sakit-sakitan sih. Tapi ya karena satu dan lain hal terpaksa aku harus ikut kan. Dan pada saat itu akhir masa orientasi, kita tuh pada saat dipisahin kan antara jurusan satu dan jurusan lainnya. Dan di jurusan kan dipisahin kan antara jurusan. Jadi pada saat akhir masa orientasi itu kan dipisahin jadi dua kelompok kan, antara jurusan satu dan jurusan lainnya gitu. Dan karena aku udah ada pilihan juga kan masuk di jurusan satu ini, jadi aku masuk di jurusan satu ini gitu. Dan pada saat aku masuk di jurusan itu ada beberapa persyarat, dan pada saat aku masuk di jurusan itu ada beberapa persyaratan yang mengharuskan kami semua sebagai mahasiswa buat ikut yang namanya penerimaan mahasiswa jurusan gitu. Sebenarnya aku sih nggak mau ikut sih, tapi ya karena satu dan lain hal terpaksa aku harus ikut kan. Dan pada saat itu akhir masa orientasi, kita tuh pada saat dipisahin kan antara jurusan satu dan jurusan lainnya. Dan pada saat aku masuk di jurusan itu ada beberapa persyaratan yang mengharuskan kami semua sebagai mahasiswa buat ikut yang namanya penerimaan mahasiswa jurusan gitu. Sebenarnya aku sih nggak mau ikut sih, tapi karena itu jadi persyaratan buat aku untuk masuk di jurusan itu sih katanya. Jadi terpaksa aku harus ikut di kegiatan itu. Dan pada saat pulang aku disuruh berkemas kan, kemas barang sama bawa peralatan yang emang harus dibawa di sana. Aku akhirnya ke kampus kan paginya buat nungguin busnya, karena katanya emang waktu itu emang gak dikasih buat bawa kendaraan sendiri sih. Jadi emang semuanya diharuskan buat ikutin bus. Jadi semuanya diharuskan buat ikutin satu kendaraan itu gitu. Selama perjalanan sih aku ngerasanya biasa aja ya. Kayak aku rasanya kayak udah sih biasa aja. Tapi pada saat aku masuk di satu daerah itu, ya disitulah gangguannya mulai. Yang awalnya sih yang aku lihat itu kayak ada satu makhluk, aku nggak tahu sih dia kayaknya jin. Dia tuh kayak badannya gede banget,
terus berbulu, matanya merah menyala. Itu kayak ngeliatin aku gitu sih. Kayak nggak tahu ya, mungkin karena kayaknya dia sih tahu ya kalau aku bisa ngeliat dia. Jadi dia tuh kayak ngeliatin aku terus dari awal kendaraan itu ada sampai ke belakang gitu. Lihat dia. Jadi aku cuekin aja. Terus masuk di tempat itu. Memang sih aku rasa kayak pas karena waktu itu sih sampai di tempatnya itu kayak siang gitu sih, sekitaran jam 12 siang sampai di tempat itu gitu. Dan pada saat di tempat itu aku sih awalnya sih ngerasa biasa aja sih, biasa aja. Cuma pada saat mulai kegiatan dan di akhir kegiatan pada hari itu ya sekitaran sore menjelang malam, mungkin ya sekitaran 6:30, disitulah gangguannya itu dimulai gitu. Jadi pada awalnya itu aku sih ngelihat satu cewek, dia itu kayak pakai kebaya sih, kayak pakai kebaya. Dia tuh kayak pakai kebaya, kebayanya bagus sih, kayak ada payet-payetnya gitu, terus panjang, terus tapi rambutnya kayaknya disanggul deh waktu itu aku lihat. Iya, enggak, waktu itu rambutnya diurai. Tapi ya emang sih dia tuh ceweknya itu kayak berdarah gitu di sininya, di kepalanya itu, di jidatnya bagian sini emang berdarah banget sih. Dan ya emang aku sih ngelihat kalau dari mukanya kayak aduh kayaknya negatif banget gitu, karena energinya juga kayak pas kayak nyentuh badan aku itu energinya kayak gak banget. Dan pada saat itu aku pikir kayak ya udah sih, mungkin karena si cewek ini tahu aku bisa ngelihat dia, jadi kayak ya udah gitu, gak bereaksi apa-apa. Taunya si cewek pindah lagi nih ke salah satu teman aku yang pakai jilbab. Dan pada saat ini cewek yang pakai kebaya merah ini, sebut aja kuntilanak ya, yang sesuai dengan yang kalian tahu, sebut saja kuntilanak. Dia pakai, sebut saja kuntilanak, dia tuh kayak nempel di teman aku, terus dagunya itu kayak nempel gitu di pundak temen aku, jadi kayak gini gitu. Ini badannya, terus ini bahunya, terus kepalanya gini gitu, nempel di sebelahnya. Aku liatin terus kan, aku pikir aku liatin terus kan itu kuntilanak. Dia pikir aku tuh nggak bisa ngeliat gitu, nggak bisa ngeliat dia yang pindah. Padahal ya aku ngeliat pada saat kepalanya pindah itu di salah satu temanku yang pakai jilbab. Aku ngeliatin sih kayak ini kenapa coba dia kok kayak pindah gitu, pindah di temen aku. Dia tuh kayak nyomatik itu kayak dia, cewek ini nyari apa sih, kuntilanak ini nyari apa sih sama temen aku. Karena dia sadar aku bisa ngelihat dia, si kuntilanak ini sadar aku bisa ngelihat dia, akhirnya kuntilanak ini pindah di satu temen aku lagi, yang kayaknya dia nggak pakai jilbab sih ya, dia nggak pakai jilbab. Terus pas dia pindah lagi, kuntilanak pindah lagi ke temen aku yang nggak pakai jilbab, dia kayak aku lihat dia kayak nyadar sih kalau aku bisa ngelihat dia lagi. Dan ya mungkin karena dia sadar aku bisa ngelihat dia dan risih juga aku liatin dia terus, akhirnya dia pindah itu di pundak aku. Dia pindah di pundak aku. Emang sih waktu itu aku ngerasain kayak pundak aku itu kayak berat banget, nggak tahu sih berat kenapa, tapi berat banget gitu, kayak sih. Cuma pada saat itu emang berat banget. Dan ya pada saat itu aku tutup mata, emang dia ada di sebelah aku sih, dia kayak nempel. Cuman ya nggak tahu kenapa kayak cuma beberapa saat ini si cewek kuntilanak ini dia pindah lagi gitu. Dia pindah lagi ke salah satu temanku yang pakai jilbab.
Dan kalau aku lihat dari temanku ini yang pakai jilbab, orang ketiga yang dia tempel ini, memang sih teman aku tuh kayak sebenarnya mungkin lagi capek. Dan pada saat itu aku liatin lagi si kuntilanak merah ini, tapi tingkahnya lebih aneh lagi sih. Jadi kuntilanak ini pada saat nempel di temen aku yang lagi sakit ini, dia tuh kayak pada saat ngelihat aku kepalanya muter gitu kan, nggak tahu sih, kepalanya kayaknya panjang banget muter gitu di sini. Jadi anggaplah ini temen aku, dua pundak temen aku. Nah, si kuntilanak yang nempel ini di sebelah sini. Jadi karena aku bagiannya posisinya di sebelah kiri, jadi pada saat ngelihat aku kepalanya dia panjangin lagi kan, harus dia putar. Jadi dia putarnya gini tuh, panjang banget sih kepalanya, kayak dia putar kepalanya terus dia ngeliatin aku. Pada saat itu aku ngerasanya udah nggak enak banget sih. Dan pada saat dia ngeliat aku, kayak dia sih kayaknya lidahnya itu panjang ya, panjang banget, lidahnya panjang banget. Dia tuh lidahnya itu kayak nempel di salah satu wajah temen aku, yang buat temen aku itu kayak tambah pusing gitu, tambah sakit, tambah pusing. Dan yang aku lihat juga dari mukanya temanku pada saat si kuntilanak merah ini ngisep, nggak tahu sih dia ngisep apa, mungkin ngisep energi begitu, energi dari temen aku. Si temen aku ini jadi kayak pusing, tambah sakit gitu. Dan pada saat aku ngeliatin si cewek yang si kuntilanak ini, gak tahu kenapa kaki aku juga jadi tambah sakit gitu. Kakiku jadi tambah sakit, kayak kram banget, gak tahu kenapa, kram banget. Jadi mengharuskan aku itu harus dibawa ke salah satu ruang yang emang khusus orang sakit gitu. Pada saat itu aku angkat tangan supaya kakak yang bertugas sebagai tim medisnya itu nolongin aku. Dan akhirnya aku dibawa ke salah satu ruangan yang emang khusus orang sakit kan. Medisnya itu nolongin aku. Dan akhirnya aku dibawa ke salah satu ruangan yang emang khusus orang sakit kan. Pada saat itu aku kayak dibawa. Pada saat itu kayak kaki aku itu dilepas sih kos kakinya. Pada saat kakinya aku nyeker kan, dibawa ke kamar mandi buat cuci kaki. Dan di situ tuh kaki aku emang masih kram sih, kram banget, nggak bisa gerak. Ya, saat itu aku dibawa lagi ke tempat orang yang sakit, dan aku ketemu sama temanku yang pakai jilbab, yang si kuntilanak ini emang nempelin dia gitu. Pada saat aku ketemu sama temanku yang pakai jilbab ini, emang sih aku ngelihat si cewek kuntilanak yang berkebaya merah ini, dia udah nggak ada lagi, nggak tahu kemana, kayak ngilang gitu. Dan temanku kerasukan gitu. Pada saat aku sih ngerasainnya kayak, oh kayaknya si kuntilanak merah ini emang nempelin, maksudnya emang ngerasukin temen aku yang lagi sakit ini sih. Dan pada saat si temen aku ini kerasukan, aku tuh kayak gak tahu kenapa kan, aku tuh kayak otomatis kayak ngeliatin temanku yang kerasukan, kayak aku dikasih salah satu penglihatan yang mana aku tuh kayak ada di satu posisi, satu tempat. Itu tempatnya nggak enak banget sih, kayak aku tuh ada di salah satu zaman penjajahan ya, mungkin zaman penjajahan, dimana aku tuh dengernya kayak suara orang teriak, suara bayi menangis, suara orang minta tolong. Dan kalau aku tutup mata tuh aku tuh ngelihatnya kayak, aduh nggak enak banget sih, kayak kepalanya tuh kayak dipotong-potong gitu. Gak enak sih ngelihatnya. Kalau coba review lagi tuh kayak nggak enak banget sih, kepala dipotong-potong. Dan ini cewek, kayaknya sih ini kuntilanak merah ini emang dia jadi salah satu korban yang
kepalanya dipotong sama salah satu, aku nggak tahu sih itu tentara atau penjajah, kayaknya penjajah sih ya, sebut aja penjajah. Dan ya emang sih aku sih dengarnya kayak suara gimana ya, kayak kalian tahu nggak suara kayak tentara mau pergi, saat kayak suaranya tentara yang nyanyi gitu loh. Nyanyinya itu kayak mengibaratkan mereka itu emang lagi semangat banget buat perang. Dan itu yang aku dengar sih, nggak tahu kenapa bisa dengar kayak gitu. Dan pada saat aku dengar, lihat, dan ngerasain di posisi itu, aku tuh kayak orang kerasukan sih. Karena mungkin aku terlalu mendalami perasaan itu, jadi aku terlalu masuk di memori itu, di penglihatan itu. Aku tuh jadi didoain sama dua agama, Nasrani kan pertama. Cuma nggak tahu kenapa sudah didoain kayaknya dua orang secara Nasrani, tapi itu nggak ngefek sama sekali sih. Dan kedua aku didoain secara Muslim, aku nggak tahu sih itu didoain pakai doa apa, karena aku kan basicnya aku kan latarnya emang bukan Muslim kan. Aku didoain dan penglihatan itu bukannya semakin menurun, gangguannya bukannya semakin menurun, malah semakin bertambah. Jadi aku itu kayak semakin masuk lagi ke dalam penglihatan memori itu. Aku tambah teriak-teriak, tambah kayak aku tuh bilangnya tuh kayak kok ada suara nangis, suara orang teriak, dan ya yang lain-lain lah. Karena pada saat itu kejadiannya di tahun 2016, jadi aku nggak bisa terlalu nginget juga karena udah lama banget gitu. Pokoknya intinya yang aku bilang tuh kayak kenapa ada suara nangis, kenapa ada suara orang teriak, suara bayi, ada kepala yang dipotong. Dan ya temanku dan kakak tingkatku yang lain bingung aja sih, kayak kok ada ya orang kerasukan yang kayak gini. Dan yang nggak tahu kenapa pada saat temanku ini udah habis gitu, udah nggak kerasukan lagi, secara otomatis aku juga nggak ngelihat, nggak ada di penglihatan dan memori itu lagi. Dan ya udah sih, aku udah ngerasa normal lagi. Pada saat itu aku bilang lah sama si kakak tingkatku ini, aku bilang kayak, Kak, sebenarnya aku itu bukan kerasukan, jadi aku itu begitu karena aku bukan seperti mengajak ya, jadi aku tuh sebenarnya seperti diajak masuk ke dalam, pokoknya gini lah yang aku bilang, Kak, aku itu sebenarnya bukan kerasukan, cuma aku tuh ngelihat salah satu cewek yang pakai kebaya merah, yang emang dari awal tuh ngikutin temen aku yang pakai jilbab ini gitu. Aku sih nggak bilang ya kalau si kuntilanak ini ngisap energinya temen aku. Dan temen aku dan kakak tingkat aku waktu itu cuma bilang sih kayak, oh aku pikir kamu itu kerasukan gitu, makanya kami semua doain kamu. Aku cuma ketawa sih, aku bilang kayak, enggak sih, aku emang dari kecil bisa melihat hantu, yang biasa dibilang hantu dan lain-lain gitulah. Dan ya kakak tingkatku cuma ketawa aja sih, aku nggak tahu sih mereka tuh ketawa emang nganggapnya aku tuh berhayal atau gimana, aku juga nggak tahu. Dan saat itu temanku udah normal, kita semua udah normal, dan ya aku masih ngeliat si kuntilanak berwarna merah ini, berkebaya merah ini, dia emang masih ada gitu di salah satu gazebo tempat kami semua diberikan materi. Emang dia masih ada di situ, mungkin dia udah kembali di tempat itu, tapi aku sih ngelihatnya si kuntilanak berkebaya merah ini, dia tuh kayak nggak suka juga karena aku kayak gangguin proses si kuntilanak merah ini ngambil energinya temanku. Dan ya
sebenarnya sih sebelum aku coba buat ngungkapin cerita ini ya, aku kan kayak coba review lagi kan cerita ini gimana sih dari awalnya, dan gak sengaja cerita ini jadi wadah buat kayak memanggil si kuntilanak merah ini buat datang. Aku nggak tahu ya kalau misalnya dia itu ngeliat aku, dia tuh kayak tahu aku karena emang sih sekarang, maksudnya karena emang ini tuh udah lama gitu kejadiannya. Sekarang kan 2022, sedangkan kejadiannya itu udah dari tahun 2016 gitu, jadi udah lama banget. Dan karena beberapa bencana di kota Palu lalu, kayaknya membuat tempat ini emang udah kayak musnah sih. Aku nggak tahu ya, tapi emang sih kayaknya tempatnya udah kayak nggak ada gitu karena bencana di kota Palu. Dan rupanya si kuntilanak merah itu dia masih kenal sama aku, dia masih tahu sama aku. Pada saat aku review lagi cerita soal kuntilanak merah ini, karena waktu itu aku sih nulisnya di Wattpad ya. Di Wattpad aku baca-baca lagi, aku mencoba untuk review lagi cerita itu, mengingat-ingat kembali, itu nggak sengaja jadi wadah buat manggil dia. Pada saat itu ya aku ngeliat sih dia kayak kuntilanak merah ini, dia hadir sih di kamar aku. Jadi si kuntilanak merah ini hadir di kamar aku. Dia tuh kayak gimana? Dia tuh kayak menunjukkan eksistensinya kalau dia itu ada, dan dia itu masih ingat aku sampai sekarang. Dia masih ingat aku sampai sekarang. Kayak dia juga mencoba untuk kayak ngancem aku sih, kayak ngancem. Jadi waktu itu pas dia nantangin aku, dia bilangin kayak, kamu emang gak takut? Dia, si kuntilanak merahnya ini nanya sih, kayak sambil dia nanya, sambil dia keluarin lidahnya yang panjang, dan ya emang kuntilanak ini lidahnya panjang banget sih. Dia bilang gini kayak, kamu emang gak takut kalau aku gangguin kamu? Aku bisa gangguin kamu loh. Karena pada saat itu aku emang santai juga kan, maksudnya kayak energi aku emang lagi nggak negatif sih. Aku berusaha penuhi diriku dengan energi positif. Pada saat itu aku bilang kayak, oh nggak apa-apa kalau misalnya kamu mau gangguin aku juga punya Tuhan kok, aku bisa minta perlindungan. Dan gak tahu kenapa pada saat itu, beberapa saat kemudian si kuntilanak merah ini dia langsung pergi gitu dari kamar aku. Dan ya kayaknya emang si kuntilanak merah ini dia pakai kekuatan sih. Dia pakai kekuatan dari jin. Dia minjem kekuatan dari jin supaya si kuntilanak merah ini dia lebih punya kekuatan lebih daripada makhluk astral lain untuk membalaskan dendamnya pada orang lain gitu. Karena ya si kuntilanak merah ini emang dia matinya nggak secara wajar sih. Dia tuh matinya karena dibunuh, dipenggal kepalanya, dan anaknya juga nggak tahu kemana. Dia kayaknya punya anak, dan anaknya juga nggak tahu kemana, mungkin dibunuh juga sama salah satu penjajah di situ. Jadi dia kayak dendam banget, sehingga dia tuh kayak punya satu rasa di hatinya kayak ingin membalaskan dendam kepada siapapun yang bisa melihat dia, gitu. Akhir dari video ini sebenarnya pesan aku buat emang mungkin beberapa dari kalian yang ingin ke salah satu tempat, mendingan kalau kalian ke tempat yang buat rekreasi begitu, usahakan tubuh kalian dalam kondisi yang fit sih. Usahakan tubuh kalian tuh dalam kondisi yang sehat, perasaan kalian juga dalam posisi yang stabil, karena di saat dimana
kondisi badan kalian itu kayak nggak sehat dan emosi kalian juga nggak stabil, di situ menjadi celah buat si astral negatif ini nempel ke kalian. Makanya kalian tuh kalau pulang dari salah satu tempat wisata yang mungkin agak negatif, jadi tambah sakit atau jadi pikirannya tuh jadi tambah negatif gitu. Sekian dari aku, semoga video ini bisa menjadi pelajaran buat kalian yang nonton video ini. Sekalipun bisa berbeda dari pandangan kalian, ya kembali lagi ini menurut pandangan aku, menurut cerita aku, dan menurut pengalaman aku. Sekalipun itu berbeda, itu sebenarnya nggak menjadi masalah yang besar. Akhir dari video ini aku ucapin terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.